Saya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Pak Presiden bahwa harus dipisahkan kedua hal itu, walaupun hal ini adalah suatu kompleksitasnya tinggi ya. Tapi memang mulai per hari ini saya akan coba bicara ke seluruh stakeholder yang ada dan juga menimbulkan titik temu lah. Ya mungkin karena kita anak muda semua kita temuin. Sudah hilang kesabaran. Demi kembalikan Mega ke Timnas, Menpora Dito Aryo Tejo ambil tempuh langkah ekstrem. Lakukan perombakan besar-besaran di tubuh PVC. Pelatih Coach Octavian sampai buka suara bilang begini. Yang pertama-tama memang kita sangat membutuhkan support dari pemerintah. Itu yang saya bicara, masalah olahraga tidak bisa disatukan dengan politik ya, olahraganya kita bicara masalah sportivitas dan kita tidak bisa menyatukan antara olahraga dengan politik. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 angkara Messi Ketegangan di dunia voli Indonesia akhirnya meledak menjadi krisis terbuka. Titik panasnya adalah absennya Megawati Hangestri Pertiwi, ikon voli Indonesia, dari skuad resmi Timnas Voli Putri untuk turnamen bergengsi AFC Challenge Cup 2025 di Hanau, Vietnam. Keputusan itu memantik amarah publik yang kian hari kian membara. Dan hari ini, kemarahan itu telah berubah menjadi aksi nyata pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, akhirnya mengambil langkah ekstrim. Ia resmi mengumumkan bahwa akan dilakukan perombakan total di tubuh PVC, termasuk evaluasi terhadap posisi pelatih, manajer timnas, dan bahkan ketua umum PVC sendiri. Saya tidak ingin melihat atlet nasional kita diperlakukan tanpa kejelasan. Jika ada oknum yang menghalangi masa depan olahraga Indonesia, maka harus kita singkirkan. PVC sedang dievaluasi secara menyeluruh, tegas Dito dalam pernyataan resmi yang dirilis siang ini. Langkah tegas ini muncul setelah serangkaian tekanan dari publik, atlet senior, mantan pemain nasional, komentator olahraga, hingga legenda voli pria dari Samator, yang semuanya menilai absennya Megawati adalah blunder terbesar federasi dalam satu dekade terakhir. Di media sosial, tagar seperti Mega untuk Timnas, PBVSI Reformasi, dan dukung langkah Dito menjadi trending nomor 1 di Indonesia sejak kemarin. Tak hanya itu, sejumlah petisi online telah mengumpulkan lebih dari 175.000 tanda tangan hanya dalam waktu 2 hari, menuntut pengembalian Megawati ke Timnas dan pencopotan pengurus yang tidak transparan dalam menentukan pemain nasional. Menurut data yang berhasil dihimpun tim investigasi kami, proses seleksi pemain untuk AFC Challenge Cup kali ini dilakukan dengan minim komunikasi dengan pelatih kepala. Bahkan, beberapa nama pemain disebutkan dipilih berdasarkan rekomendasi oknum internal federasi, bukan murni hasil evaluasi kinerja atlet. Seorang sumber internal di PVC, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyebut bahwa keputusan mengabaikan Megawati dipengaruhi oleh friksi internal, ego pengurus, dan masalah komunikasi pribadi yang tidak diselesaikan secara profesional. Ada yang tidak suka Mega, dan pengaruhnya cukup kuat dalam pengambilan keputusan. Tapi publik tidak akan diam, dan sekarang Menpora juga tidak akan diam, ungkapnya. Di tengah tekanan besar ini, Coach Octavian, pelatih kepala Timnas Voli Putri, akhirnya angkat bicara. Saya tidak mau jadi tumbal politik internal. Sebagai pelatih, saya punya keinginan untuk membawa tim ini ke level tertinggi. Tapi bagaimana saya bisa membangun tim jika nama-nama pemain diputuskan tanpa diskusi teknis? Ucap Coach Octavian dalam wawancara eksklusif. Dengan wajah serius dan suara bergetar, ia melanjutkan, saya ingin Mega main. Dia pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Tapi sejak awal saya tidak dilibatkan penuh. Kalau masyarakat kecewa, saya juga kecewa. Fakta menunjukkan bahwa Megawati saat ini adalah salah satu oposite hitter terbaik di Asia, dengan statistik impresif selama bermain di Liga Korea bersama Red Sparks. Rata-rata poin per game, 21,3. Akurasi serangan, 54%. 1 dari 3 pemain asing terbaik pilihan fans Korea. Bahkan dalam laga melawan Hillstad awal tahun ini, Megawati mencetak 38 poin, mengalahkan rekor pribadi Silva, MVP Liga. Jika ada yang masih meragukan kontribusi Mega, maka mereka tidak paham bagaimana bola voli dimainkan di level internasional, kata salah satu analis voli asal Jepang, Kazuki Shirota. Sebagai wujud keseriusan, Menpora tidak hanya memberi ultimatum, tapi juga membentuk Satgas Reformasi Voli Nasional, beranggotakan tokoh olahraga nasional, mantan pemain timnas, perwakilan pelatih dan atlet aktif,
Unsur pengawasan independen. Satgas ini akan bertugas mengevaluasi struktur PVC, membuka akses laporan keuangan, dan memberi rekomendasi mengenai siapa yang layak tetap berada di federasi. Pintu untuk Megawati kembali ke Timnas belum tertutup. Bahkan, menurut sumber di Kemenpora, negosiasi sedang dilakukan langsung oleh pihak kementerian dan manajer pribadi Megawati. Mega bersedia kembali, tapi hanya jika suasananya profesional. Tidak lagi ada intervensi, tidak lagi ada permainan ego, ujar salah satu kerabat dekatnya. Mega sendiri dalam unggahan story Instagram mengatakan, "Terima kasih untuk semua dukungan. Saya tahu siapa yang percaya pada saya, dan saya akan selalu siap untuk Indonesia. Dalam 48 jam ke depan, diperkirakan akan ada pengumuman resmi penggantian posisi di PVC, pemanggilan ulang beberapa pemain senior, termasuk Megawati, revisi total komposisi skuad Timnas Putri untuk AFC Challenge Cup, evaluasi terbuka terhadap pelatih dan manajer teknis." Kisruh ini bukan hanya tentang Megawati. Ini adalah ujian besar bagi sistem olahraga nasional, tentang bagaimana negara menghargai atletnya, menjaga integritas, dan menyikapi suara rakyat. Jika krisis ini ditangani dengan tegas dan adil, maka Indonesia akan memiliki sistem olahraga yang lebih bersih dan kuat. Jika tidak, maka kita akan menyaksikan kebangkrutan moral dalam pengelolaan atlet nasional, yang bisa menghambat kemajuan kita di panggung Asia bahkan dunia. Sekarang bola ada di tangan Menpora, dan publik tidak akan menunggu dalam diam. Lebih lanjut, ketegangan belum juga mereda. Setelah pernyataan keras dari Menpora dan dimulainya perombakan total di tubuh PVC, kini Coach Octavian, pelatih kepala Timnas Voli Putri, kembali membuat publik terdiam. Dalam pernyataan mendalam yang disampaikannya hari ini, Coach Octavian akhirnya mengungkap bahwa absennya Megawati Hangestri Pertiwi dari Timnas bukan semata-mata karena alasan teknis atau cedera ringan. "Saya harus jujur, ini bukan cuma soal cedera. Ada hal-hal yang tidak bisa saya buka ke publik. Ada rahasia, ada tekanan, ada keputusan yang rumit. Tidak semua bisa diumbar karena bisa merusak banyak hal yang lebih besar," ucapnya sambil menatap lantai, dalam nada berat. Coach Octavian mengaku telah berusaha keras menghubungi dan membujuk Megawati agar mau kembali memperkuat skuad Merah Putih. Namun, situasi saat itu masih penuh ketegangan. "Saya sudah bicara dengan Mega, bahkan lebih dari satu kali. Tapi saya tahu, dia terluka. Dia bukan hanya kecewa, tapi juga merasa tidak dihargai sebagai atlet yang sudah memberikan segalanya untuk Indonesia," jelasnya. Coach Octavian pun menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. "Saya minta maaf karena belum bisa meyakinkan Mega. Saya tahu kalian semua kecewa, saya juga, tapi percayalah, saya tidak tinggal diam. Saya ingin Mega kembali, saya butuh dia di tim ini." Coach Octavian juga menegaskan bahwa kembalinya Megawati akan menjadi titik balik kekuatan Timnas. Menurutnya, tidak ada pemain yang mampu memberi dampak seperti Mega dari segi performa, mentalitas, dan aura kepemimpinan. Mega itu bukan pemain biasa. Dia simbol kekuatan. Lawan-lawan dari Thailand, Vietnam, Iran, mereka sudah takut duluan kalau lihat nama Mega ada di line up. "Mega membawa kepercayaan diri untuk tim ini," ujarnya. Lebih lanjut, Coach Octavian menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah berani Menpora Dito Aryo Tejo yang memilih merombak total struktur PVC. "Saya bangga punya Menpora seperti Pak Dito. Berani, tidak takut melawan arus. Karena hanya dengan langkah ekstrim seperti ini kita bisa membuat Mega dan pemain lain percaya lagi bahwa negara ini serius membangun voli," katanya tegas. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan komitmen kuatnya untuk mengupayakan agar Megawati kembali mengenakan jersey merah putih. "Saya tidak akan berhenti. Ini bukan soal ego, ini bukan soal jabatan. Ini tentang masa depan olahraga kita. Mega adalah aset bangsa, dan bangsa ini harus menjaga asetnya, bukan justru menyakiti mereka," tegas Dito saat ditanya media. Dito juga mengisyaratkan bahwa dirinya siap memediasi langsung pertemuan antara Megawati dan jajaran baru Timnas, termasuk pihak federasi yang sudah direstrukturisasi. Tujuannya adalah memastikan Megawati mendapatkan kepastian dan kenyamanan untuk kembali memperkuat Indonesia. "Saya tahu Mega diam karena dia menjaga martabat, tapi saya juga tahu hatinya tetap merah putih. Jadi tugas kita adalah membuatnya percaya kembali," ucapnya. Suara publik terus menggema di setiap platform, dari media sosial,
forum supporter, hingga komentar di siaran pertandingan, satu tuntutan menjadi arus utama. Kembalikan Megawati ke timnas. Banyak pihak menganggap absennya Mega adalah bukti bahwa sistem olahraga nasional masih belum sehat. Namun kini, dengan perombakan yang sedang berjalan dan dukungan dari pejabat negara tertinggi di bidang olahraga, harapan mulai muncul kembali. Jangan sia-siakan peluang emas ini. Kita butuh Mega, kita butuh perubahan, dan kita butuh satu Indonesia yang bersatu di bawah semangat olahraga. Tulis akun Voli untuk rakyat di media sosial. Sejauh ini, Megawati masih memilih diam. Ia hanya sesekali membagikan cuplikan latihan pribadi, video sorotan karirnya di Korea, dan sesekali kutipan motivasi. Namun, banyak yang menilai diamnya Mega adalah bentuk elegan dari perlawanan terhadap sistem yang menyakitinya. Namun menurut sumber dekatnya, Mega sangat terharu melihat dukungan publik yang terus mengalir. Mega menangis saat membaca dukungan di media sosial. Dia tidak menyangka rakyat masih sangat percaya padanya. Tapi dia juga sedang menunggu langkah nyata. Dia ingin bukti, bukan janji, ungkap sumber tersebut.